Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Teman-teman di sini, perkenalkan nama saya Abdul Fitri, NPM 1131200040. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya. Nama saya Jihad Akbar Tantowi, NPM 11312010. Di sini kami akan menjelaskan tentang tantangan mengenai jaminan kesehatan nasional untuk kedepannya. Dan tugas ini salah satu untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah ekonomi kesehatan. Tak lupa juga saya berterima kasih kepada Dr. Ayu Laili Rahmiati, SKM UKM, telah memberikan tugas ini. Mungkin yang pertama teman saya akan menjelaskan. Baik, saat ini semua orang sangat berpotensi mengalami resiko sakit berat atau kronis yang membutuhkan biaya besar, sedangkan saat ini masyarakat umumnya selalu berpikiran praktis atau short-sighted dan belum ada budaya menabung untuk dapat menanggulangi apabila ada musibah sakit. Untuk menjawab kondisi tersebut di atas, maka perlu diselenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Ini saya akan menjelaskan tentang Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Jaminan Kesehatan Nasional adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat di Indonesia untuk mendapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Lalu, adapun latar belakang dan tujuan dari JKN itu adalah uh, hak dasar dari setiap orang dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamatkan bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang miskin dan tidak mampu, adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan juga ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, SJSN diselenggarakan dengan mekanisme asuransi sosial, di mana setiap peserta wajib membayar iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan anggota keluarga. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, sejak tahun 2005, Kementerian Kesehatan telah melaksanakan program jaminan kesehatan sosial yang awalnya dikenal dengan nama Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin atau JPKMM, atau lebih populer dengan nama Program Asketin, Asuransi Kesehatan bagi Masyarakat Miskin. Terus dengan mulai JKN per 1 Januari 2014, semua program jaminan kesehatan yang telah dilaksanakan pemerintah tersebut atau akses PNS, JPK, Jamsostek, TNI Polri, dan Jamkesmas diintegrasikan dalam suatu badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan atau BPJS Kesehatan. Sama halnya dengan program Jamkesmas, pemerintah bertanggung jawab untuk membayarkan iuran JKN bagi para fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran atau PBI. Lalu kami pun akan menjelaskan tentang prinsip bagaimana pelaksanaan program kita ini yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dengan SJSN. Maka jaminan kesehatan nasional ini dikelola dengan prinsip ya, yang pertama itu ada gotong royong, nirlaba, keterbukaan,
portabilitas, dan kepesertaan yang bersifat wajib. Lalu ada juga dana amanat dan diakhiri dengan hasil pengelolaan dana jaminan sosial yang dipergunakan untuk program dan kepentingan peserta itu JKN itu sendiri. Lalu untuk peserta JKN itu sendiri, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam prinsip-prinsip JKN, pesertaan ini bersifat wajib. Jadi setiap orang itu termasuk orang asing yang bekerja dalam dalam negeri ini atau menjadi WNA yang paling singkat selama 6 bulan di Indonesia telah telah membayar iuran. Lalu di sini ada peserta penerima bantuan iuran atau PBI dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Di antaranya disebutkan bahwa di sini ada 4. Yang pertama ada kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu. Yang kedua ada hasil pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu. Yang ketiga ada data terpadu yang ditetapkan oleh Menteri Sosial. Terus yang terakhir ada Menteri Kesehatan mendaftarkan jumlah nasional PBI. Terus selanjutnya ada peserta non penerima bantuan iuran atau non PBI. Yang dimaksud dengan peserta non PBI dalam JKN adalah setiap orang yang tidak tergolong fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang membayar iuran secara sendiri ataupun kolektif ke BPJS Kesehatan, serta non PBI JKN terdiri dari yang pertama itu ada peserta menerima upah anggota keluarga, yang kedua kerja buruh, Lalu adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari peserta JKN ini. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan yang dengan tingkat atau dasar. Yang kedua itu administrasi pelayanan. Yang ketiga pelayanan promotif dan preventif. Lalu yang terakhir ada pemeriksaan, pengobatan, dan mendapatkan konsultasi medis. Lalu ada juga pelayanan kesehatan di tingkat 2 yang terdiri dari rawat jalan, dan rawat jalan ini meliputi yang pertama administrasi pelayanan, lalu pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialistik. Lalu yang ketiganya ada tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis. Adapun beberapa yang memang JKN ini tidak menjaminkan, seperti pelayanan yang tidak mengikuti prosedur dan pelayanan di luar fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. baik, di sini ada prosedur berobat peserta JKN. Prosedur pelayanan pasien JKN adalah peserta harus berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP, baik itu puskesmas, klinik swasta, dokter praktek, klinik TNI atau Polri yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan sesuai dengan tempat peserta terdaftar. Terus di sini ada cara dan persyaratan mendaftar menjadi peserta JKN. Terus calon peserta dapat mendaftarkan dirinya dan keluarga melalui beberapa cara. Yang pertama itu ada melalui kantor BPJS Kesehatan. Terus yang kedua ada web. Terus di sini ada iuran biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta PBI JKN. Pada prinsipnya tidak ada biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta PBI JKN sepanjang mengikuti prosedur dan obat-obatan yang diresepkan oleh dokter masuk ke dalam daftar formularium nasional. JKN menanggung biaya transportasi pengobatan dalam peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Pasal 29 dijelaskan mengenai pelayanan ambulan. Lalu di sini pun ada beberapa ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian pelayanan ambulan yang dapat di yang dapat dilihat lebih lengkap pada peraturan BPJS yang tertera pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan. Yaitu dalam buku manual pelaksanaan BPJS, kesehatan yang dimaksud dengan daerah yang tidak tersedia akses memenuhi syarat adalah sebuah kecamatan yang tidak terdapat puskesmas, dokter, bidan atau perawat. Penentuan daerah tersebut ditetapkan oleh Dinas Kesehatan setempat atas pertimbangan BPJS Kesehatan dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan. Apabila peserta tinggal di daerah tersebut, maka BPJS Kesehatan pun wajib memberikan kompensasi, yaitu untuk daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan memenuhi syarat yang diberikan dalam bentuk. Yang pertama ada penggantian uang tunai dengan mengikuti prosedur pengajuan klaim perorangan. Yang kedua, pengiriman tenaga kesehatan, kompensasi pengiriman tenaga kesehatan kerjasama dengan Dinas Kesehatan, organisasi profesi kesehatan, atau asosiasi fasilitas kesehatan. Yang ketiga itu ada penyediaan fasilitas kesehatan tertentu. Terus pemerintah daerah tetap diperbolehkan mengelola jam kesda. Peningkatan kepesertaan JKN salah satunya adalah dengan pengembangan kepesertaan integrasi jam kesda ke dalam JKN. Dalam peta jalan menuju kepesertaan semesta Universitas Health mulai tahun 2015 kegiatan BPJS Kesehatan akan dititik beratkan pada integrasi kepesertaan jam kesda atau PJKMU dan asuransi kesehatan komersial ke BPJS Kesehatan. Jadi dengan adanya JKN ini kontribusi JKN atau KIS terhadap perekonomian di Indonesia ini pada tahun 2016 sebesar 152,2 triliun dan di tahun 2021 bisa mencapai 289 triliun yang artinya di mana program JKS ini mendapat mendapat antusias warga yang memang yang diharuskan wajib itu mereka mengalami peningkatan yang dimana peningkatan 1% dalam cakupan JKN ini setara dengan peningkatan pendapatan masyarakat sebesar 1 juta per tahun atau per kapita. Lalu apa dampak ekonominya? Setelah berjalan 3,5 tahun, ternyata program JKN ini tidak hanya berdampak terhadap pelayanan kesehatan, tapi juga pada perekonomian di masyarakat. Jadi untuk program JKN ini memang harus tetap berjalan karena memang dampaknya pun tidak hanya dari segi pelayanan kesehatan, tapi memang berdampak terhadap terhadap ekonomi kepada masyarakat juga. Lalu memang tantangan untuk kedepannya itu bagaimana agar si JKN ini bisa bisa berkontribusi lagi dan lebih luas lagi cakupannya. Jadi warga Indonesia memang senantiasa untuk
senantiasa untuk menjadi peserta dari bagian JKN atau di sini. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Hamzah Zulkifli pamit undur diri. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.